Terus setelah itu akan banyak sekali hal-hal yang sekiranya tidak kita bayangkan ternyata bisa timbul karena pemanasan global ataupun krisis iklim yang semakin kesini semakin kentara saja, tapi kita tidak merasakan. Karena apa? Saat di luar panas sekali dengan suhu 32 derajat sampai 29 derajat, 30 derajat, kita itu di suhu ruangan yang mana itu ada AC-nya, yang di situ kita panas apa sih, ya iyalah kita di ruangan ber-AC dan kita tidak merasakan itu. Padahal saat kita menggunakan AC, saat kita di dalam ruangan, kita itu menyumbangkan lebih banyak lagi potensi untuk semakin bertambah cepatnya pemanasan global gitu. Dan saya pernah menuliskan mengenai dampak bagaimana metana itu sangat berefek. Apa itu metana itu bukan metana itu salah satu gas dan gas metana. Gas metana. Iya, di dalam kentut kita itu ada kandungan metananya. Tapi itu kadarnya lebih sedikit. Meracuni nggak? Jika ya mungkin kalau di kita hirup nggak meracuni, tapi kalau untuk di kalau untuk di iklim ataupun di permukaan di atmosfer itu akan sangat berbahaya. Karena efek dari metana ini 12 kali lebih berbahaya dibandingkan CO2. Jadi lebih cepat bagaimana orang lebih cepat laju pemanasan globalnya dan atmosfer akan semakin cepat rusak gitu. Terus berarti semakin kita sering kentut, atmosfer semakin itu ya rusak ya. Itu mungkin nggak seberapa ya Nos ya. Karena salah satu penyumbang kentut terbesar metana di sini adalah Faiz. Penyumbang metana penyumbang metana yang digolongkan besar itu salah satunya adalah Faiz. Ya karena masuk media loh. Iya. Yang besar menghasilkan metana itu adalah sapi. Kotoran sapi. Sapinya. Kotoran sapi. Kalau sapinya ya enggak. Jadi kotoran sapi itu mengandung metana yang banyak sekali, sehingga kalau kemarin aku nggak salah ingat ada diskusi yang diadakan oleh PCI Belanda, PCI NU Belanda yang di situ membahas soal bagaimana kita mengurangi gas metana yang dihasilkan oleh sapi perah yang ada di daerah Eropa ataupun di pertanian itu. Nah, terus kemarin saya juga menuliskan soal bagaimana jadi makanan yang kita makan kalau ada sisa, ibaratnya sisa nasi terus campur jangan, campur rames, campur apapun itu kalau sisa terus kita buang itu akan membusuk dan menghasilkan metana. Nah, di Indonesia per tahun kalau nggak salah per tahunnya itu menghasilkan 1,3 juta ton sampah sisa makanan, yang mana ini akan menghasilkan berapa ya, aku kemarin sudah kira-kira menghitung berapa lah. Di situ kalau ini berkelanjutan itu akan sangat membahayakan untuk atmosfer dan semakin mempercepat laju pemanasan global. Nah, jadi kira-kira kita perlu menyadari bahwasanya adanya pemanasan global terus kerusakan iklim itu bukan hanya soal bumi semakin panas terus laut menjadi tinggi karena
es itu mencair, tapi lebih dari itu begitu. Dan banyak studi di Amerika ataupun di luar negeri yang membahas soal bagaimana kiamat itu terjadi. Kalau versi beberapa ilmuwan yang ada di sana, kiamat itu bukan, kalau mungkin agak bertolak belakang dengan ini ya, dengan agama, bagaimana bumi akan dihancurkan, digulung, terus ada gempa, terus gunung-gunung di berhamburan seperti kapas yang bertebangan. Tapi kalau di pandangan ilmuwan, sayang, kiamat ini akan terjadi karena apa? Ya karena keadaan bumi kita ini semakin hancur. Nah, kalau nggak salah itu kita itu sedang menghadapi OTW kiamat. OTW kiamat, dan ini kita ini sedang dimulai, berarti tahap pemanasannya kita. Kira-kira begitu dulu teman-teman.